ngobrol bareng teman-teman Stikes Bodang Sada Ponorogo yang super kece. Oke, ada Mas Aditya Pratama dari Prodi D3 RMIK dan Mbak Nisa dari Prodi S1 Keperawatan. Halo Mbak Nisa dan Mas Tama. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nggak nyangka ya kita bisa ketemu di acara podcast kali ini. Iya, benar ya. Oke, sebagai informasi buat teman-teman di luar sana, nantinya kita akan membahas mengenai sistem manajemen mutu di mana di dalamnya terdapat subtema quality assurance atau jaminan kualitas. Oke, langsung aja nih. Aku boleh tahu nggak sih menurut Mbak Nisa dan Mas Tama apa sih itu quality assurance? Oke, dari siapa dulu nih? Oke, dari Mas Tama. Gimana Mas Tama? Kalau kita medis, quality assurance itu untuk memastikan kelengkapan suatu data, ketepatan, dan dapat atau tidaknya diambilkan data tersebut. Oh gitu. Kalau di Rekamedis itu jadi bagaimana data itu bisa diandalkan untuk sumber data di rumah sakit gitu ya Mas Tama ya? Oke. Kalau dari Mbak Nisa sendiri gimana Mbak Nisa? Oke, kalau dengan bidang perawatan itu sendiri ya, dia merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan SOP atau belum. SOP itu sendiri adalah standar operasional prosedur. Nah, selain itu dia juga membantu kita untuk memastikan keselamatan pasien dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti kesalahan pemberian obat dan kesalahan melakukan suatu tindakan. Oh gitu. Jadi kalau di keperawatan itu memastikan bagaimana pelayanan kepada pasien itu sudah sesuai dengan standar operasionalnya apa belum gitu ya Mbak Nisa. Oke. Ngomong-ngomong soal quality assurance, aku boleh tahu nggak sih apa saja tugas dan wewenang seorang quality assurance selain memastikan standar yang telah ditetapkan dari suatu instansi itu tadi. Oke, dari siapa dulu nih? Oke, dari Mbak Nisa dulu. Gimana Mbak Nisa? Bidang perawatan itu jelas-jelasnya itu sebagai evaluasi proses kerja setiap tenaga kesehatan. Nah, selain itu kami juga memastikan memeriksa data buku RM-nya ya, buku rekam medis pasien itu melihat diagnosa dan intervensi yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan pasien atau belum. Selain itu juga ada audit klinis dan evaluasi proses SOP tadi. Nah, selain itu juga QE memastikan keselamatan pasien itu tetap keselamatan pasien itu yang utama. Karena apa? Nantinya akan berdampak pada tingkat kepuasan pasien itu sendiri. Oh gitu. Jadi kalau di perawatan itu QA itu bertugas sebagai bagaimana pelayanan di rumah sakit itu bisa diterima oleh pasien dan bisa mendapatkan kepuasan tersendiri dari pasien itu ya Mbak Nisa gitu ya. Oke, kalau dari Mas Tama gimana nih Mas Tama? Kalau QA etika medis bertanggung jawab untuk memastikan kualitas layanan kesehatan, termasuk memastikan ketepatan data medis, akurasi data medis, dan memastikan ketepatan pada klaim. Oh, kalau klaim itu dimaksud klaim kayak apa ya Mas Tama ya? Kalau klaim sendiri untuk klaim pembayarannya kan ada 3 jenis pembayaran, dari kayak BPJS, asuransi, dan mandiri. Untuk klaim sendiri, untuk yang BPJS dan asuransi ini. Oh gitu. Jadi kalau di Rekamedis itu tugasnya termasuk mengamankan BPJS dan asuransi dari pasien itu tadi gitu ya Mas Tama ya? Oh gitu. Oke. Mengenai definisi QA, menurut kalian sepenting apa sih tenaga QA itu bagi suatu instansi atau perusahaan? Oke, dari siapa dulu nih? Bisa dulu ya. Oke, dari Mbak Nisa dulu. Gimana Mbak Nisa komentarnya? Bidang perawatan itu QS sangat berperan penting. Karena apa? Seperti saya jelaskan tadi, semua tindakan harus sesuai dengan SOP. Nah, misal kita kan sebagai manusia ada kesalahan dalam melakukan tindakan, itu kita lakukan evaluasi secara berkala dan pengontrolan setiap tindakan yang kita berikan kepada pasien itu. Jadi seperti itu. Oke, kalau dari Mas Tama gimana nih selaku calon seorang rekam medis nih? Gimana nih Mas Tama? Sepenting apa sih tenaga QA dalam bidang rekam medis? Kalau rekam medis tentunya penting banget ya, kan rekam medis itu sebagai fondasi layanan kesehatan. Kesalahan sedikit saja pada pengurutan rekam medis itu bisa berakibat fatal. Seperti contohnya kalau kita mendiagnosa pasien
tidak sesuai, maka layanan yang dievaluasi nanti juga tidak sesuai. Iya. Dan juga kalau diagnosa kita tidak sesuai, saat diklaimkan nanti akan ada kerugian pada salah satu pihak. Oh gitu. Jadi kalau di rekam medis itu gunanya QA itu sebagai agar tidak terjadi kesalahan dalam mendiagnosa pasien, supaya tindakan yang diberikan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu ya Mas Tama. Terus kalau di bidang pembayaran tadi, agar supaya tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Oke. Sebagai informasi buat masyarakat di luar sana, apa saja sih syarat dan kualifikasi untuk menjadi seorang QA? Oke, dari Mas Tama dulu. Kalau QA rekam medis, tentunya yang utama itu pendidikan. Selain pendidikan juga diperlukan kepahaman pada bidang IT, dan juga kita harus bisa kerjasama dengan tim tentunya. Kalau di di rekam medis tentunya harus bisa IT ya Mas, karena eranya sekarang ini sudah digitalisasi gitu ya. Oke, kalau dari keperawatan gimana Mbak? Kalau dalam bidang perawatan itu yang pertama sama ya, dari segi pendidikannya, terus pemahaman terhadap SOP itu sendiri. Kan karena seluruh tindakan yang kita berikan itu perlu pertanggungjawaban ya. Ya. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu ada public speaking yang bagus, komunikasi yang tepat dan bagus. Karena penyampaian informasi terkait penyakit pasien itu harus tepat dan jelas. Karena ada beberapa pasien yang tidak menerima, kita itu harus pandai-pandai untuk mengolah komunikasi kita. Nah, dan terakhir itu ada berpikir kritis. Kenapa? Di lapangan itu banyak sekali yang kita menjumpai beberapa penyakit itu banyak banget. Ya, kita harus pandai-pandai menarik benang merah untuk apa? Untuk melakukan tindakan kepada pasien selanjutnya. Kalau di keperawatan tentunya yang paling penting tadi komunikasi ya Mbak ya. Bagaimana kita bisa komunikasi dengan pasien, karena pasien itu beragam ya. Kalau di rumah sakit itu iya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Nisa dan Mas Tama atas waktu yang sudah diberikan buat ngobrol bareng aku. Semoga bisa menjadi berkah